selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang huruf kapital, tanda koma, kata baku dan tidak baku. Satu-satu kita terangkan. Jadi huruf kapital itu yang pertama ada digunakan dalam kalimat di kas geografis apabila diikuti nama, awal nama suku, bahasa, dan bangsa. Kemudian huruf kapital juga digunakan di judul karangan ilmiah. Awal nama, hari, bulan, dan tahun, awal petikan langsung, dan nama jabatan pangkat gelar. Satu-satu yang pertama. Yang pertama adalah pastinya huruf kapital itu, saudara, pasti digunakan di setiap yang mengawali awal kalimat, pasti ada huruf kapital. Contoh, saya belajar. Saya, S di situ pasti menggunakan huruf kapital. Pokoknya setiap awal kalimat pasti huruf kapital. Oke, bisa ya? Oke, yang kita bahas di sini di kalimat. Jadi, kalau kas geografis diikuti dengan nama harus menggunakan huruf kapital. Bu, apa sih yang disebut dengan kas geografis? Jadi kas geografis ini nama-nama yang terletak dalam peta. Contoh, yang di dalam peta itu ada gunung, ada danau, Asia apa, benua apa, dan semuanya. Sungai juga bisa ya. Jadi yang ada kas geografis harus diikuti dengan nama. Contoh, kami pergi ke Danau Toba. Ada di sini Toba diikuti oleh nama. Maka huruf kapital itu harus dua-duanya. Danau, Toba, D dan T. Oke, bisa ya. Kemudian Roberto mendaki Gunung Sinabung. Gunung apa? Gunung Sinabung. Maka di G dan S-nya harus huruf kapital. Oke, bisa ya. Tetapi apabila tidak diikuti oleh nama, tidak menggunakan huruf kapital sama sekali. Jadi kembali ke huruf kecil. Contoh yang tidak diikuti oleh nama. Roberto jatuh dari gunung. Gunung apa kan nggak dikasih tahu. Maka penulisan G di sini harus huruf kecil ya. Kemudian kami mandi di danau itu, titik harusnya ya. Ada kata danau, danau itu harus huruf kecil. Kenapa? Karena tidak diikuti oleh nama. Sama halnya dengan nama jabatan, pangkat, dan gelar. Apabila diikuti oleh nama, maka harus menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau tidak diikuti oleh nama, tidak menggunakan huruf kapital. Contoh, kita lihat yang ada namanya diikuti oleh nama. Ini ada plus. Ivania bertemu dengan Gubernur Sumut, Sumatera Utara. Gubernur apa ya kan? Gubernur Sumatera Utara. Ada nama yang diikutinya, maka harus huruf kapital di G dan di S ya. Jaslyn bertemu dengan Kolonel Supratman. Kolonel apa ini? Namanya si Supratman ya. Maka harus huruf kapital sama dengan kas geografis dan nama jabatan nanti ya. Sedangkan contoh yang tidak diikuti oleh nama. Ivania adalah seorang profesor. Jadi tidak diikuti nama, maka profesor di sini P-nya huruf kecil ya. Ayahku adalah seorang pendeta. Itu adalah huruf kecil. Pendeta apa? Tapi kalau dikatakan nanti ayahku adalah pendeta AKBP, maka pendetanya harus huruf kapital ya. Oke, kemudian huruf kapital digunakan di awal nama suku, bahasa, dan bangsa. Nama sukunya apa? Oke, itu dia ya. Hanya di nama sukunya, gak ada plus-plusnya lagi. Kami adalah bangsa Indonesia. Maka huruf kapital itu yang digunakan hanya di huruf I-nya saja. Bangsa apa? Indonesia. Gak ikut B-nya. Oke. Contoh bahasa. Mereka menggunakan bahasa Indonesia.
I Indonesia ya. Dia berasal dari suku Batak. Sukunya tidak huruf kapital, hanya B-nya Batak. Awal nama suku gitu kira-kira ya. Sama juga dengan ini. Awal nama hari, bulan, dan tahun. SMP 9, kelas 9 Methodist Charles Wesley mengadakan bimbel di sekolah setiap hari Jumat. Harinya huruf kecil, Jumatnya yang besar, namanya juga di awal nama, ya kan? UN SMP akan dilaksanakan bulan April 2018. Bulan apa? April, di A-nya huruf kapital. Tahun ini bukanlah tahun kabisat. Kabisat di sini harus huruf kapital, tapi tahunnya tidak ya. Oke, kemudian huruf kapital juga digunakan pada awal petikan langsung. Ibu berkata, ambil nanti kain dari jemuran. Kata A di sini ambilnya, maka itu huruf kapital di awal petikan langsung. Petikan langsung ini kan ada dua jenis, ada berbeda ya. Dua bentuk kira-kira. Ini bentuk pertama, yang ini bentuk kedua. Berikan nanti uang kepada adikmu itu, yakni kata ayah. Kata berikan itu huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga digunakan pada judul karangan ilmiah. Tetapi Anda harus mengingat bahwa penulisan kata hubung di tengah kalimat sampai akhir harus huruf kecil. Kata hubung contohnya di sini ada kata atau, dan, yang, oke, dan lain-lain. Kalau tidak ada kata hubungnya, ya huruf kapital semua. Contoh, merdeka membawa perubahan. Ini contoh judul ya. M, merdeka membawa perubahan. Itu harus huruf kapital judul karangan ilmiah di awal semuanya. Ketika cinta di penghujung senja. Ketika di sini kan kata hubung. Tapi karena dia di awal, maka huruf kapital ya. Di penghujung senja. Di ini adalah kata depannya di penghujung itu adalah huruf kecil. Di dari ke, ya kan? Tapi kenapa di sini di alam semesta dan akhirat? Di alam semesta dan akhirat. Di sini karena di depan, maka itu huruf kapital. Tapi dan di sini huruf kecil, ya. Oke, sekarang masuklah kita ke tanda koma. Tanda koma yang pertama di unsur pemerincian, daftar pustaka, penulisan antara nama dan gelar, keterangan tambahan atau oposisi, memisah anak kalimat dan induk kalimat, kemudian kalimat majemuk setara. Oke, satu-satu aja kita bahas. Jadi, tanda koma digunakan pada unsur pemerincian dengan rumus N dikurang 1. Maksudnya di sini berapa jumlah di situ, maka dikurangi dengan 1, maka itulah jumlah tanda komanya. Contoh, ibu membeli buah-buahan. Apa aja? Apel, jeruk, mangga, pisang, dan salak. Berapakah jumlah N-nya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan semua kan? Maka dikurang 1. Maka komanya harus 4. 5 kurang 1, 4. Apel, jeruk, mangga, pisang, 4 ya. Sebelum kata dan, itu endingnya ya, 4. Ibu membeli apel, mangga, pisang, kol, buncis, dan kelapa. Berapakah N-nya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jumlahnya. Dikurangi 1 berarti 5. Kita hitung komanya. Apel, mangga, pisang, kol, buncis, ada 5 ya. Pas berarti. Itulah dia apabila di unsur pemerincian. Kemudian, tanda koma juga digunakan pada keterangan tambahan atau oposisi. Keterangan tambahan contohnya, Jokowi, Presiden Republik Indonesia, sedang melakukan rapat. Oke. Siapa si Jokowi?
Presiden Republik Indonesia. Siapa Presiden Republik Indonesia? Jokowi. Dua tanda komanya ya. Dua tanda koma. Miss Candy, kepala sekolah Metro Charles Wesley. Siapa kepala sekolah cewek? Miss Candy. Sedang memberikan pengarahan kepada guru-guru. Oke. Kemudian penulisan tanda koma digunakan juga pada penulisan daftar pustaka. Kalau cara cepatnya, nama tambah tahu tempe, ya kan? Namanya ditulis terbalik, kemudian tahu tempe, tahun, judul, tempat, penerbit. Ada juga bisa gini, Nataju tempe. Sama aja, Nataju tempe, nama, tahun, judul, tempat, penerbit. Pokoknya ada tempenya, ya kan? Ini dia. Joko Widodo dibalik menjadi, maafkan saya Bapak Presiden Widodo, Joko 2012 merdeka. Ini merdekanya ini harus dimiringkan ya. Harus dimiringkan ya. Merdeka atau digarisbawahi. Oke. Ini merdeka ini harus dimiringkan. Miring. Oke, supaya nggak silap nanti ya. Atau digarisbawahi pun boleh. Oke, kemudian sudah pas ya, Nataju tempe atau nama tambah tahu tempe. Kemudian tanda koma juga ditulis di antara nama dan gelar. Contoh, Lenta, SPD. Ini namanya Lenta, gelarnya adalah sarjana pendidikan, koma ya. Oke, seperti itu kira-kira sampai 3. Kemudian memisah anak kalimat dan induk kalimat. Sudah tahu kan mana anaknya, mana induknya? Manakah anaknya dari sini? Ketika ujian berlangsung, para siswa mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh. Anaknya di sini adalah ketika ujian berlangsung. Induknya para siswa mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh. Itu dia ya induknya. Maka jika anak kalimat dulu baru induk kalimat, maka ditambahkan tanda koma. Tetapi kalau sebaliknya, kalau induk kalimat dulu baru ke anak kalimat, maka tidak perlu tanda koma. Contoh, kita balikkan. Para siswa mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh ketika ujian berlangsung. Itu tidak ada tanda koma ya. Kemudian, tanda koma juga digunakan pada kalimat majemuk setara. Oke, majemuk setara. Tidak, kawannya adalah tetapi, bukan melainkan. Itu harus diingat ya. Jadi kata sebelum tetapi, melainkan, sedangkan, namun itu harus ada tanda koma semua. Anita tidak cantik tetapi pintar. Tidak kata sifat tetapi kata sifat. Bukan kata benda melainkan kata benda ya. Dia bukan penjahat. Penjahat ini adalah kata benda, melainkan penjahit, kata benda. Anita tidak kata kerja, tetapi kata kerja. Oke, bisa ya, harus ada ketentuannya itu. Kemudian masuklah kita kata baku dan tidak baku, ya, kata serapan yang diserap dari bahasa asing. Praktik bukan praktek, karena praktikum bukan praktekum. Teori bukan teori. Teoretis bukan teoritis, kualitas bukan kualitas. Jadi semua nanti yang ada KW-KW-nya itu salah, namanya juga sudah KW ya. Kuantitas bukan kuantitas, apotek bukan apotik, apoteker ya, apoteker itu yang betul, bukan apotiker. Standar, lihat standar bukan standar. Tetapi kalau masuk dia standarisasi baru betul, bukan standarisasi. Bus bukan bis, atlet bukan atlet, antret bukan antri. Oke, itu dia
penjelasan dari huruf kapital, tanda koma, dan kata baku tidak baku. Sekarang mari kita lihat contoh soal, ada 2 soal saja. Nomor 1. Tanah lot terletak di Desa Bramban, Kecamatan Kediri, Tabanan, tepatnya di barat daya Pulau Bali. Perbaikan ejaan pada teks tersebut adalah berarti ini masuk ke kas geografis. Karena kas geografis di sini ada, jika diikuti dengan nama maka harus huruf kapital, ya kan? Maka jawabnya nih, perbaikan ejaan pada teks tersebut. Kita lihat yang A, Desa Braban. Di desa apa Braban? Berarti betul ya. Kecamatan Kediri, kecamatannya kecil. Harusnya huruf ke kapital. Kenapa? Karena ada Kedirinya, ya kan? Berarti yang salah kecamatannya, berarti antara C dan D. Kita lihat lagi, sudah kecamatan. Kemudian lagi pura. Mana pura? Terdapat 2 pura, ya. Kemudian kita lihat lagi barat. Barat daya. Tepatnya di barat daya Pulau Bali. Pulau apa? Pulau Bali, ya. Berarti pulaunya harus huruf kapital. Maka jawabannya D, Kecamatan Barat Pulau. Itu yang harus diperbaiki. Oke. Sekarang masuklah kita nomor 2. Bawalah beras, kacang tanah, ikan asin, dan sayur mayur besok pagi. Ini banyak. Berarti yang ditanya di sini adalah penulisan tanda koma yang benar. Bawalah titik 2 beras. Salah, ya kan? Maka jawabannya ini adalah berapa poin ini? Beras, kacang tanah, ikan asin, sayur mayur, dan sayur mayur. Berarti 1, 2, 3, 4. 4 kurang 1 berarti harus 3 tanda komanya. Manalah yang 3 tanda komanya nih? Maka jawabannya 1, 2, 3. Jawabannya adalah C, ya. Bawalah beras, kacang tanah, ikan asin. Di D nggak ada tanda komanya di sini sebelum dan. Jangan setelah dan, ya. Oke, jawabannya adalah cantik C. Oke, sekian dan terima kasih.